Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sering bertanya kepada Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah orang yang bersamaku di surga nanti?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu dan kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa pun turun dari bukit Tursina dan terus berjalan mengikuti tempat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau bisa bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam kamar itu. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dilihatnya dengan cermat. Nabi Musa pun terkejut melihatnya dan berkata, "Apa maksudnya ini?" kata Musa berbisik dalam hatinya, penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk, dicium, kemudian diantar ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dari kamar dengan membawa lagi seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantar kembali ke kamar. Setelah selesai pekerjaannya, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada pemuda itu, "Wahai saudaraku, apa agamamu?" "Aku agama tauhid, yaitu agama Islam," jawab pemuda itu. "Tapi mengapa engkau memelihara babi? Padahal agama kita melarangnya. Mengapa engkau berbuat demikian?" kata Nabi Musa. "Wahai Tuhan hamba," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah merubah rupa mereka menjadi babi yang bodoh rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusannya dengan Allah. Tapi aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari demi hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku sebagaimana yang Tuhan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku, yaitu berbakti kepada kedua orang tuaku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Aku memohon supaya Allah merubah kembali wajah mereka menjadi manusia lagi, tetapi Allah masih belum mengabulkannya. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, 'Wahai Musa, inilah orang yang akan tinggal bersamamu di surga nanti.' Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia tetap berbakti kepada keduanya. Oleh karena itu kami naikkan makomnya sebagai anak yang soleh di sisi kami." Allah juga berfirman lagi, "Oleh karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang asalnya aku masukkan ke dalam neraka telah aku pindahkan ke dalam surga." Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapaknya yang asalnya akan dimasukkan ke dalam neraka, dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Walaupun buruk sekali perangai kedua ibu bapak kita itu, bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa.
Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kedua ibu bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak yang sudah berada di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika